Indonesia nggak bisa nih peniru kayak Malaysia. Malaysia keren banget guys. Seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak. Bapak mengatakan Malaysia terburu-buru, Pak. Sebenarnya Malaysia nggak terburu-buru, Pak. Yang pertama, perjanjian itu ditandatangani sebab ada kepentingan. Perdana Menteri Malaysia yang ada pada hari ini bukan kaleng-kaleng ya saudara. Rakyat Thailand masuk Malaysia, berjalan, isi minyak, terkejut dia. Harga minyak kat Malaysia ni murah. Dia pergi Thailand dan dia sarankan tak payahlah pergi Thailand lagi. Lebih 400 stesen minyak di seluruh Filipina menghentikan operasi susulan kenaikan harga bahan api. Malu geng sebagai rakyat Indonesia. Presiden kita Indonesia malah dikasih fakta oleh warga Malaysia di sekolah kan termasuklah geng. Sebenarnya geng, Presiden Indonesia itu ingin mencontoh Presiden Malaysia, namun tidak bisa, dia gagal geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Namun sebelumnya Ikinya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin buat pada keluarga-keluarga subscriber Ikinya ya geng ya. Oke, di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video pernyataan dari Presiden Indonesia geng, yang dibantah langsung oleh warga Malaysia. Wah, kenapa nih geng? Kenapa dengan pernyataan dari Presiden Indonesia kok sampai dibantah oleh warga Malaysia ataupun dibagi kenyataan oleh orang Malaysia langsung nih geng? Kenapa ini? Ya bukan cuma dengan warga Malaysia saja ya geng ya, yang pernyataan presiden kita itu dibantah dengan warga kita sendiri, dengan para tiktoker kita sendiri maupun para pengkritik Indonesia sendiri. Itu sekarang geng lagi dibanding-bandingkan dengan negara Malaysia geng, yang sangat tegar dan juga berani geng. Tidak seperti negara Indonesia katanya ya geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Antrean BBM dah mulai rusuh. Wah, rusuh kau. Indonesia nggak bisa nih peniru kayak Malaysia. Malaysia keren banget guys, karena realistis dan logis. Perjanjian dagangnya itu merugikan, nggak sehat. Nih lihat nih, Malaysia dilaporkan mundur dari kesepakatan dagang dengan Amerika. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Malaysia menghindari tarif yang awalnya mencapai 47% dengan menegosiasikan perundangan terlebih dahulu menjadi 24% dan kemudian menjadi sekitar 19%. Sebagai imbalannya, Malaysia setuju untuk memberikan akses pasar yang lebih luas dan konsensi kebijakan kepada Amerika. Kini kesepakatan ini pun tidak berlaku. Iyalah, bayangin kesepakatan Indonesia, tahu nggak? Kita itu beli ayam Amerika, bayangin satu ekornya berapa? 500.000. Belum lagi migas, apa segala macam, yang mana produksi migas Amerika termahal di dunia, kita yang beli negara miskin. Gila, demi nyenangin Donald Trump. Gila nggak? Seharusnya kita tarik, batalin, apain takut dengan Amerika. seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak. Selamat pagi Pak Presiden. Pak Presiden Prabowo. Wah. Bapak mengatakan Malaysia terburu-buru, Pak. Sebenarnya Malaysia nggak terburu-buru, Pak. Yang pertama, perjanjian itu ditandatangani sebab ada kepentingan. Tetapi apabila Mahkamah Konstitusi Amerika mengatakan tidak sah, kami negara pertama yang menarik diri, Pak. Yang lain tak ada telur, Pak. Takut. Yang kedua, kami menolak untuk menduduki kursi keamanan sebab tak ada kepentingan yang lebih kepada Palestin, Pak. Kami bukan gila nama, Pak. Betul. Malaysia enggak terburu-buru. Tapi Bapak mengatakan Malaysia terburu-buru. Amat malam, Pak.
Kami menjaga lebih kepentingan negara kami Malaysia. Tapi bila bapa mengatakan terburu-buru, itu satu kesilapan besar, Pak. Indonesia sepatut sudah menarik diri daripada BOP. Sekarang tengok apa jadi. Iran diserang. Kenapa? Kepentingan minyak, Pak. Kepentingan minyak. Gaza masih sebegitu, Pak. Palestin masih sebegitu, Pak. Kerana olah dua negara yang bapa sokong. Ya. Kami enggak mahu, Pak. Kami orang Malaysia amat menyayangi bangsa kami. Kami Malaysia amat menyayangi Malaysia dan kami Malaysia menyayangi Palestin. Minta maaf, Pak. Perdana Menteri Malaysia yang ada pada hari ini bukan kaleng-kaleng ya saudara. Cuba tengok berita dari Russia TV ini. Akhirnya Menteri Luar Iran menyatakan bahawa kapal-kapal yang dari Malaysia tidak ada masalah untuk melepasi Selat Hormuz. Dulu saudara, kita ada duta khas Timur Tengah bertaraf menteri pun tak mampu buat apa yang PMX buat hari ini. Kita tabik spring dengan PMX kita. Syabas. Guys, tengok tu. Nampak? Rakyat Thailand masuk Malaysia, berjalan, isi minyak, terkejut dia. Harga minyak kat Malaysia ni murah. Nampak? Walaupun dia tak ada subsidi, pun dia kata murah. Murah, terlalu murah. Jauh beza. Nampak? Yang korang rendah lah. Minyak mahal lah, apalah semua lah. Hei. Nampak? Belajarlah bersyukur. Belajar bersyukur dan juga berterima kasih. RM1.99 je RON 95. Bila diesel naik, wah dia punya mengamuk. Aku tengok dia pakai motor, isi petrol juga, RON 95. Bukan pakai diesel pun. Aku tak tahulah kalau pemimpin kau pakai diesel, motor ada diesel. Tapi yang penting apa, belajar bersyukur. Jangan nak cakap orang lain dia yang salah. Pandai-pandai yang mengamuk, derita, sengsara. Kau tengok jalan balik kampung, jam macam mana? Berapa ramai orang, tak ada pula diorang kata susah. Tak ada pula diorang kata tak boleh nak balik kerana minyak naik. Tak ada pun. Sebab itu, kalau nak berjaya dalam politik, kena buat perkara yang benar. Kena cakap benda yang benar. Faham? Sebab itu, perpaduan ini terbaik. Kerana sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk kemakmuran rakyat. Nampak? Hei, korang ni kan kadang-kadang kan haru biru lah. Bawa-bawa insaf. Okey, boleh? Assalamualaikum. Malu geng sebagai rakyat Indonesia. Presiden kita Indonesia malah dikasih fakta oleh warga Malaysia di sekolah kan, termasuklah geng. Ya, malunya kenapa geng? Karena Pak Presiden itu menganggapnya Malaysia ini keburu-buru, Malaysia ini terburu-buru, mendadak-mendadak. Karena ya Malaysia paling berani sih. Di semua negara perjanjian dengan Trump, Cina aja nggak berani geng. Cina loh. Cina yang katanya militernya hebat, punya alat canggih, punya satelit dan lain sebagainya tidak berani. Ini Malaysia berani. Tahniah bagi rakyat Malaysia. Wah. Dan juga ya geng ya, Presiden Malaysia ini sangat menjaga rakyatnya. Lihat, orang Thailand aja datang ke Malaysia itu terkejut. Masih murah, jauh lebih murah. Itu tidak subsidi loh. Yang tidak subsidi warna hijau ya, atau warna biru tak silap ikinya ya geng ya. Yang subsidi warna hijau warna kuning ya geng ya. Ikinya mohon maaf salah, silahkan tulis di kolom komentar. Oke geng, kita beralih kepada berita-berita yang sangat sangat wowkan, terutamanya juga di negara kita di Indonesia, juga di Filipina dan juga di Thailand dan juga di Bangladesh geng. Pasal minyak ini geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Jadi aku ada tengok satu video lah daripada seorang akak ni, dia pergi Thailand. Dan dia sarankan tak payahlah pergi Thailand. Lagi-lagi dekat Satun, Songkla, Betong, Patani. Ini sekarang ni tengah panic buying. Minyak pun tak ada. Kalau kau pergi masuk kat sana, silat-silat kau kena pau ataupun kena kopah minyak, kena curi minyak macam tu je. Pekan dekat sana dah tak ada kereta lalu lalang dah kan. Dah jadi macam pekan zombie pula. Aduh. Dekat Filipina, dekat 400 stesen minyak ni dah ditutup.
Cuma alhamdulillah lah Malaysia ni masih ada lagi minyak, tak ada panic buying, kerajaan masih tanggung subsidi. Kita tak terasa kenaikan minyak dan minyak ni masih ada lagi lah. Tak jadi huru-hara macam dekat Thailand, dekat Filipin dan juga negara-negara lain. Tapi risau jugalah bulan 4 ni geng. Syarikat Saudi pun dah keluarkan kenyataan, dia beritahu bulan 4 ni dia akan kurangkan pengeluaran minyak dekat Asia ni geng. Saudi nak keluarkan minyak, nak lalu Selat Hormuz dah tutup, Iran jaga. Jadi yang boleh dia keluarkan ni dekat Yambu, dekat kawasan Jeddah sana. Itu pun guna pipe dekat 1,200 km. Sampai dekat Yambu, Yambu tu buat keluarlah minyak. Tapi kau bayangkan, ambil masa yang lama, kos jadi tinggi. Jadi tu sebablah nak sampai ke Asia ni, janganlah. Mungkinlah lepas raya ataupun bulan 4 ke atas nanti, kita akan rasa kenaikan harga minyak ni. Jadi kita kena banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Malaysia kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala berikan ilhamlah kepada Perdana Menteri kita dengan kebijaksanaan dia untuk selesaikan masalah konflik yang berlaku pada hari ini. Ini bukan masalah politik dah kan. Dia tak kira parti dah. Kalau kena benda ni, semua sengsara. Dia tak kira parti warna apa. Harga bahan bakar minyak di Tiongkok resmi naik tajam mulai 24 Maret dan kenaikan ini dipicu dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi global. Harga bensin beroktan 92 kini mencapai 8,55 yuan per liter. Sementara bensin dengan oktan 95 tembus 9,13 yuan per liter yang naik hampir 2 yuan atau sekitar Rp4.000 per liter sejak awal tahun ini. Di ibu kota Beijing, aktivitas di stasiun pengisian bahan bakar terlihat relatif sepi seiring meningkatnya beban biaya bagi masyarakat. Sejumlah warga mulai merasakan dampaknya. Pengguna kendaraan pribadi yang rutin berpergian jarak jauh kini mempertimbangkan untuk mengurangi penggunaan mobil. Sementara itu, pengemudi layanan transportasi online setempat mengaku pendapatan mereka tertekan akibat tingginya biaya operasional. Lebih 400 stesen minyak di seluruh Filipina menghentikan operasi susulan kenaikan harga bahan api. Jurucakap Polis Kebangsaan Filipina PNP Randolph Tuano berkata, jumlah stesen minyak yang ditutup di Filipina meningkat kepada 403 berbanding 273 yang direkodkan pada Rabu lalu. Katanya PNP telah memantau sebanyak 14,313 stesen minyak di seluruh negara dan bekalan bahan api sedia ada dijangka mencukupi sehingga pertengahan April. PNP juga telah memfailkan kes berkaitan penjualan bahan api secara haram, penyorokan bekalan dan pencatutan di beberapa kawasan. Agensi itu menyatakan ia sedang menyelaraskan siasatan dengan Jabatan Tenaga selain memperhebatkan pemantauan terhadap stesen minyak yang menghentikan operasi selepas curiga sebahagian penutupan mungkin berkait dengan manipulasi harga. Penunggang motosikal terpaksa beratur panjang selama berjam-jam untuk mengisi bahan api. Menurut persatuan itu, pekerja stesen minyak turut berdepan tekanan fizikal dan mental yang serius akibat beban kerja berterusan. Persatuan itu juga mendakwa isu keselamatan dalam sektor pemasaran bahan api sebahagian besarnya diabaikan oleh kerajaan dan pentadbiran tempatan, sekaligus menyebabkan kekacauan yang semakin meningkat di stesen minyak. Katanya terdapat kumpulan terancang yang memaksa stesen minyak beroperasi pada waktu malam dan mengambil bahan api. Selain kekurangan bahan api, risiko keselamatan turut meningkat termasuk ancaman rompakan terhadap lori tangki semasa penghantaran dari depo. Persatuan itu memberi amaran bahawa melainkan keselamatan mencukupi dijamin dengan segera, pemilik stesen minyak mungkin terpaksa menghentikan pengambilan bekalan bahan api dari depo dan akhirnya menutup operasi. Tambahnya, pada malam sebelum Aidilfitri, banyak stesen minyak tidak dapat menyimpan walaupun 200 liter oktana untuk perkhidmatan kecemasan seperti ambulans kerana bahan api diambil secara paksa selepas pam dibuka di bawah tekanan. Sebenarnya geng, Presiden Indonesia itu ingin mencontoh Presiden Malaysia, namun tidak bisa, dia gagal geng. Iya, kenapa demikian? Iya, karena keberanian Presiden Malaysia mengambil tindakan hal ini. Dia apa namanya ya geng ya, kata abang tadi, memiliki telur, sedangkan Presiden kita tak ada memiliki telur geng. Ya, jadi kita terima saja faktanya apa yang ada di lapangan ya geng ya. Semoga kita berdoakan ke depannya ini ataupun ke belakangnya ini negara Indonesia maupun Malaysia, seluruh dunia lah baik-baik saja kayak gitu ya geng ya. Tidak seperti sekarang yang huru hara sekarang di Indonesia
ya terjadinya seperti itu, ricuh dan lain sebagainya karena antrian dan sudah ngantri lama-lama namun bensin tak ada habis, geng. Waduh ini gawat juga ya, geng ya. Jadinya kita harus waspada juga lah, geng ya. Kita harus siaga juga lah. Kita mendoakan hal-hal baik saja lah kepada kebelah dua negara ini ya, geng, antara Malaysia dan Indonesia terutamanya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Sekali lagi Ikinya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Mana nih duit rayanya? Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.